saya udah ikuti 8 tahun ya, tahun lebih. Kontribusinya ke daerah juga sangat kecil, bahkan tahun ini kosong ini kelihatannya, tapi pelanggannya ada. Jadi logikanya kalau pelanggan ada seharusnya ada kontribusi. Ini pelanggan ada, tidak ada kontribusi untuk BAD. Artinya apa? Neraca perusahaannya itu tidak seimbang. Lebih banyak pengeluaran untuk memberi dukungan terhadap operasional, tapi tidak ada pendapatan. Pendapatan dipakai habis, seperti itu. Nah, kalau seperti itu namanya tidak normal, kurang sehat. Ya, sekalipun audit BPK nyatakan baik B maupun WDB, tapi secara kelembagaan perusahaan kalau tidak bisa memberikan laba untuk ini karena perusahaan daerah, laba bukan pakai untuk diri sendiri, tapi laba harus dipakai untuk membantu untuk membangun infrastruktur masyarakat. Nah, sehingga rasio pemakaian itu hasil audit dari BPKP itu sekitar 16% lebih. Berarti seharusnya dalam kota ini sudah maksimal dengan pelayanan ke konsumen itu harus 100%. Nah, ini tugas Badan Pengawas. Kita belum melangkah lagi pemakaian air pump ke Kecamatan Ileape, ini baru bicara kota. Belum lagi nanti kita dengan daerah Omesuri, Buya Suri. Nah, karena itu saya masih belum menyuruh PDM jangkau jauh sampai ke sana. Tapi kalau nanti rekomendasi Badan Pengawas ya silakan. Nah, kerja yang paling singkat, saya minta memberikan rekomendasi ke saya tentang bagaimana manajerial ini berjalan. Ya, apakah struktur organisasinya kita rombak semua atau pada top leadernya yang kita ganti. Nanti kita lihat lagi untuk tambahan yang ada. Nah, perusahaan ini memang perusahaan daerah air minum memang untuk melayani masyarakat, tetapi tata kelola itu sudah bercampur dengan bisnis. Namanya perusahaan itu selalu hitung neraca itu tidak balance, nol. Dia pendapatan harus lebih. Kita bukan audit pendapatan dan pengeluaran, kita ambil balance. Tetapi labanya itu berapa? Nah, supaya bisa menjawab semua kebutuhan, termasuk bisa saja untuk memasang jaringan yang lain. Nah, ini saya berharap hadirnya Pak Paul, Pak Sil Loran Teknik, dan juga Pak Sulaiman, ya, ini mantan anggota DPR, kemudian masyarakat. Nah, itu turut membantu memberikan masukan kepada saya supaya kita mulai jalankan ini PDM seperti yang ada di beberapa daerah lain. Nah, saya minta waktu 1 minggu ya untuk penyelesaian manajemennya. Kalau di rootnya saja sekarang kan masih ya, kita mau ganti kapanpun juga sudah seharusnya bisa. Kita harus cari orang yang pas, yang cocok, yang mau bekerja, tapi naluri bisnisnya juga jalan. Jadi pelayanan dasar dan kebutuhan pelayanan air bersih di masyarakat itu bentuk pelayanan pemerintah. Tetapi karena perusahaan ini ya itu harus ada labanya. Jangan semua semua kemudian hitungan terakhir hanya untuk biaya operasional saja. 8 tahun perusahaan begitu, saya bilang tadi tidak sehat. Nah, sekarang nanti setelah itu kita bicara trik-triknya seperti apa, kita buat bisnis plan-nya, targetnya seperti apa. Mudah-mudahan kalau di PEN ini ada, kita akan memberikan suntikan anggaran untuk melengkapi seluruh kebutuhan masyarakat. Mungkin pasang meteran gratis, tapi setiap bulan harus
harus bayar. Mungkin ada pelanggan yang tidak mampu membayar, ya nanti kerjasama dengan bank, misalnya bank NTT ataupun bank lain yang ada, bisa juga dengan koperasi, mereka yang mendatangkan, nanti mereka yang menagih dan lain-lain. Itu juga bisa terjadi. Ya, jadi saya berharap itu ya, badan pengawas membantu saya untuk mencari tahu sebenarnya persoalan apa sih di PDM Lembata. Karena akhir-akhir ini juga banyak pelanggan yang juga mengeluh. Terus kemarin catatan meteran itu bayarnya, ternyata catatan meteran masih tidak jelas ini. Ada yang bayarnya melonjak, ada yang tidak. Nah, saya ikuti semua itu sebenarnya. Nah, ini saatnya yang tepat. Badan pengawas ini mulai lakukan itu. Manajemennya kita coba dorong seperti apa. Yang saya pesan tadi, kalau total kita rombak ya silakan kita lakukan peremajaan terhadap seluruh yang ada. Nanti akan kita diskusi secara bersama-sama setelah kalian mengevaluasi, mengidentifikasi, jadi mengevaluasi, inventarisir, kemudian identifikasi masalah, sehingga kita begitu ambil satu kebijakan dalam keputusan kita itu tepat sasaran. Ya, jadi proporsi pelayanan jalan karena tugas pemerintah melayani dalam pelayanan dasar masyarakat. Nah, tetapi ada juga core business yang dibangun di dalam perusahaan. Di kota-kota besar ini direktur PAM ini selalu pakai jas, dasi. Gajinya lebih besar dari gaji pemerintah karena pengelolaan yang sudah berjalan dengan baik. Dikasih ke pihak swasta juga mengelola, tapi tetap ada bagian PDAM karena mereka tidak bisa menjangkau dalam skala kota yang besar. Nah, itu berarti bisnis plan-nya jalan. Pelayanan kita terhadap konsumen pun itu kan kita membuat laporan juga, spam. Karena nanti ada bantuan-bantuan yang masuk. Kita ini masuk kategori yang masih belum ini, karena 16 pos mana bisa itu penilaiannya masih sangat rendah.